Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama saya Novita Sari, mahasiswi program khusus ulama jurusan Studi Agama-Agama angkatan 2018. Baiklah, pada podcast kali ini saya akan membagikan kisah yang menarik, sang pemabuk yang selalu membuat Rasulullah SAW tertawa. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW tidak selalu diliputi dengan duka. Canda dan tawa pun turut menyelimuti indahnya perjalanan hidup beliau. Di antara banyaknya sahabat Nabi Muhammad SAW, ada seorang pria yang dikenal sangat jahil dan sering dibuat geleng-geleng kepala akan tingkah lakunya, yaitu Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah. Nu'aiman atau dikenal dengan sahabat Rasulullah yang mempunyai hobi pemabuk, merupakan sahabat Nabi yang berasal dari kalangan kaum Ansar atau penduduk asli kota Madinah. Keikutsertaan Nu'aiman berjuang bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lainnya dalam perang menjadikan namanya tercantum dalam Ashabul Badar. Dialah sosok mujahid sejati. Nu'aiman adalah sahabat Nabi yang miskin dan pemabuk. Bahkan kebiasaan mabuknya tersebut, Nu'aiman pernah ditegur dan dimarahi oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Walaupun begitu, Nabi Muhammad SAW tetap membela Nu'aiman dan berkata kepada para sahabat yang memarahinya, "Jangan pernah sekali lagi kalian semua menghujat dan melaknat Nu'aiman. Meskipun dia seperti ini, tapi dia selalu membuatku tersenyum. Dia masih mencintai Allah dan aku," kata Rasulullah SAW. Selain itu, di balik sosoknya yang pemabuk, Nu'aiman selalu saja bertingkah konyol dan jahil sampai membuat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya diliputi gelak tawa. Selama candaan dan kejahilannya tidak melanggar ajaran Islam, mungkin selama itu pula akan dimaklumi. Seperti pada suatu ketika, Nu'aiman ingin sekali memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW semotol madu berukuran besar. Tapi karena tidak memiliki uang, Nu'aiman menyuruh penjual madu mengantarkan madunya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah untuknya. "Nanti kamu minta uangnya juga ya," kata Nu'aiman kepada penjual madu. Maka di saat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, berkatalah penjual madu itu sesuai dengan apa yang diminta Nu'aiman. Nabi Muhammad SAW pun memberikan sejumlah uang kepada penjual madu. Setelah mendapat hadiah dari Nu'aiman, Nabi Muhammad SAW pun memanggilnya untuk menanyakannya kepada Nu'aiman kenapa melakukan itu. "Saya ingin berbuat baik kepada Anda, tapi saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah," jawab Nu'aiman. Lalu tersenyumlah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu saja loh cerita kekonyolan Nu'aiman. Pernah juga suatu hari Nabi Muhammad SAW kembali menerima kejahilan dari Nu'aiman. Jadi suatu ketika tiba-tiba saja Nu'aiman datang dengan membawa banyak makanan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Usai menyantap makanan lezat dari Nu'aiman, barulah ia berkata, "Ya Rasulullah, ini penjual makanan tadi, silahkan engkau yang bayar." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lainnya pun tampak kebingungan, namun juga tidak bisa menahan tawa akan hal itu. Sehingga kejadian itu pun dapat diselesaikan dengan baik dengan membagikan total biasa sama rata dengan sahabatnya yang lain. Lalu ada lagi kisah di mana Nu'aiman dikabarkan menderita sakit mata. Mendengar akan hal itu, Nabi Muhammad SAW langsung saja menjenguknya. Tapi apa yang terjadi? Sesampainya Nabi Muhammad SAW di kediaman Nu'aiman, ia malah asyik makan kurma. "Apa boleh kamu makan kurma? Matamu kan sedang sakit," tanya Nabi Muhammad SAW. Dengan santainya Nu'aiman menjawab, "Saya mengunyah dari arah mata yang tidak sakit, wahai Nabi Allah." Lalu jawaban itu malah membuat Nabi Muhammad SAW tertawa dengan gelak. Selanjutnya ada suatu kisah lagi
yang tidak kalah lucunya, suatu waktu Nuaiman diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang. Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suaibit bin Harmalah, kata Abu Bakar. Kemudian diizinkanlah mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sampainya di negeri Syam, semua diberikan tugas, salah satunya Suaibit bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan, karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga dan Suaibit menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suaibit di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah lapar. "Wahai Suaibit, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini," ujar Nuaiman. Namun permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suaibit karena dirinya yang amanah itu memilih menunggu Abu Bakar datang. Mendengar jawaban Suaibit, lantas Nuaiman langsung mengancamnya. "Berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberikan pelajaran," kata Nuaiman. Namun tetap saja Suaibit tetap bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman bergegas pergi ke pasar, lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Menemukan toko yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saja saya menjual hanya 20 dirham, murah," katanya. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka, ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suaibit. Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut, kemudian disusul dengan penangkapan Suaibit. Ketika ditangkap, Suaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. "Kami sudah tahu kekuranganmu," sambil membawa Suaibit dan menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah SAW. Tak lama Abu Bakar pun pulang dan dengan kebingungan karena tak menemukan Suaibit dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suaibit akhirnya ia jual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suaibit hingga ia bebas kembali sebagai seorang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad SAW tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah selalu menceritakan kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Baiklah, mengetahui cerita-cerita Nuaiman tersebut menyadarkan kita bahwa Nabi Muhammad SAW pun adalah pribadi yang ceria dan tidak selalu bersikap terlalu serius. Sekian kisah yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam apa yang saya tuturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.